Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din warzuqna al-ilma wal amala bihi akramal akramin. Wa ba'du. Para ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembina UPA Pratama, izinkan saya pada kesempatan kali ini menjelaskan secara singkat tentang al-ahkam at-taklifiyah wal wad'iyah, hukum taklifi dan wad'i, yang merupakan salah satu materi bagi UPA Pratama di bulan ini. Baik, indikator capaian dari materi ini adalah setiap anggota memahami hukum taklifi. Kemudian pokok bahasan, adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pertama tentang hukum taklifi, kemudian yang kedua hukum wad'i, lalu 3 golongan yang tidak dikenai hukum, dan yang terakhir adalah terkait penegakan hukum fikih. Baik, sebelum ke pembahasan inti, saya ingin menjelaskan bahwa dalam ilmu usul fiqh ya, itu ada mahawir atau unsur-unsur utama atau komponen utama. Nah, mahawiru ilmi usulil fiqh atau komponen utama atau unsur utama dalam ilmu usul fiqh itu ada 4. Yang pertama adalah al-madlul atau hukum. Kemudian yang kedua adalah ad-dalil, yang ketiga adalah ad-dalalah, dan yang keempat adalah al-mustadil. Apa itu madlul? Madlul adalah ma dalla alaihi dalil, sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil, atau apa-apa yang ditunjukkan oleh dalil. Atau kadang juga disebut dengan asarud dalil, pengaruh dari dalil. Atau dengan kata lain kita bisa menyebutnya secara singkat atau menyamakannya dengan hukum. Jadi maksud dari madlul itu adalah hukum, seperti wajib, sunnah, mubah, dan seterusnya. Misalnya sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Nah itu madlul. Kemudian yang kedua adalah ad-dalil. Ad-dalil adalah ad-dalil adalah khitabus syari', seruan atau arahan dari pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Al-Qur'an ya, sunnah, itu ad-dalil. Contohnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Kemudian yang ketiga adalah ad-dalalah atau petunjuk, yaitu petunjuk yang dijadikan pedoman oleh al-mustadil ya, atau mujtahid untuk menyimpulkan hukum dari dalil. Ya, misalnya tadi di ayat tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar salat itu didirikan, ya, dirikanlah salat. Nah, di dalam Di dalam ayat ini ada petunjuk, yaitu amr, perintah. Nah, perintah ini dalam kaidah usul fikih menunjukkan wajib. Sebagaimana kaidah menyebutkan al-amru yadullu ala wujub. Perintah itu menunjukkan kewajiban. Nah, karena di ayat ini waqimus shalah, dan dirikanlah salat, ada amr atau perintah, maka salat yang diperintahkan dalam ayat ini berimplikasi pada hukum wajib. Gitu. Kemudian yang keempat adalah al-mustadil atau mujtahid, ya, yaitu ulama yang melakukan proses penyimpulan hukum dari dalil. Jadi yang meracik ya dari dalil-dalil yang ada, kemudian disimpulkanlah hukumnya ini, itu adalah tugas atau pekerjaan para ulama atau mujtahid. Baik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada al-madlul saja atau hukum saja. Nah, hukum syar'i itu maknanya adalah atau pengertiannya adalah khitabullah atau khitabus syari' alladhi yata'allaqu bi af'alil mukallafin sawa'un akana fihi talaban aw takhyiran aw wad'an.
Jadi arahan dari Allah Subhanahu wa taala atau arahan dari pembuat syariat yang berkaitan dengan perbuatan orang yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf menurut pengertian yang sederhana adalah orang yang baligh dan berakal. Al-balighul aqil, orang yang baligh dan berakal. Baik yang bersifat tuntutan atau tolab maupun pilihan atau takhir atau al-wada'. Itu pengertian dari hukum syar'i atau al-madlul tadi ya. Kemudian hukum syar'i ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama hukum taklifi. Apa itu hukum taklifi? Hukum taklifi adalah kitabullah ya, alladzi yakunu fihi talabu awit takhyir. Jadi arahan dari Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya mengandung tolab ya tuntutan atau pilihan, takhyir. Itu pengertian dari hukum taklifi. Jadi hukum syar'i itu dibagi menjadi hukum taklifi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hukum wad'i. Apa yang dimaksud dengan hukum wad'i? Hukum wad'i adalah khitabullah ya atau al-khitab bi ja'li syai'in alamatan li syai'in akhar. Jadi arahan dari Allah dengan menjadikan sesuatu sebagai alamat atau tanda bagi sesuatu yang lain. Itu adalah hukum wad'i, pengertian dari hukum wad'i. Nah, hukum taklif ini kita bagi menjadi 5. Yang pertama adalah wajib atau fardu. Secara umum mayoritas ulama tidak membedakan antara wajib dan fardu. Wajib itu fardu, fardu itu wajib. Yang membedakan dalam hal ini adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi membedakan antara wajib dan fardu. Sebetulnya di mazhab yang lain juga kadang membedakan antara wajib dan fardu. Ya, tapi secara umum sama ya. Secara umum mereka menyamakan antara wajib dan fardu, kecuali dalam beberapa kasus. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Yang ketiga adalah mubah. Yang keempat adalah makruh. Dan yang kelima adalah haram. Ini 5 jenis hukum taklifi. Makruh juga di mazhab Hanafi dibedakan ya. Ada makruh tanzi, ada makruh tahrim. Ya. Tapi untuk menyederhanakan pembahasan tema ini, maka saya fokus pada pembagian hukum taklifi menurut mayoritas ulama. Jadi cukup kita mengetahui 5 saja. Kemudian pengertian dari wajib atau fardu. Tadi kita sudah bahas ya bahwa hukum taklif itu adalah arahan dari Allah ya, atau hukum dari Allah yang di dalamnya mengandung tuntutan atau pilihan, mengandung tolab atau takhir. Nah, tuntutan itu atau tolab itu dibagi menjadi 2, yaitu tolabu fi'lin dan tolabu tarkin. Tuntutan untuk melakukan sesuatu dan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Nah, tuntutan untuk melakukan sesuatu itu kita bagi lagi menjadi 2, yaitu tolabu fi'lin ala sabilil hatmi ya, dan tolabu fi'lin ala sabili ghairil hatmi. Jadi tuntutan untuk melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu yang bersifat tegas dan yang bersifat tidak tegas. Ya. Yang bersifat tegas itulah yang kita sebut dengan wajib atau fardu. Jadi tuntutan untuk mengerjakan sesuatu yang bersifat tegas itulah yang kita namakan dengan wajib atau fardu. Nah, tuntutan untuk mengerjakan sesuatu yang bersifat tidak tegas itulah yang kita namakan dengan sunnah atau mandub. Kemudian yang ketiga adalah mubah. Mubah adalah apa-apa yang diizinkan oleh Allah bagi seorang mukallaf untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Jadi apa-apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang mukallaf untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Dan ketika melakukan sesuatu tersebut itu tidak ada celaan dan juga ada pujian. Begitu pula ketika meninggalkannya tidak ada celaan dan juga tidak ada pujian. Itu maksud dari mubah. Jadi kalau guru saya mendefinisikan seperti ini ya, saya Nasr dulu, beliau mendefinisikan seperti itu. Ma'atinallahu lil mukallafin
ya, bi fi'li syai'in aw tarkihi, ya, min ghairi dzammin wala madhin. Jadi apa-apa atau sesuatu yang diizinkan oleh Allah bagi para mukallaf untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu tanpa ada celaan maupun pujian. Kemudian yang keempat adalah makruh. Tadi dalam pengertian hukum taklifi itu ada makna tolab ya. Jadi hukum yang di dalamnya mengandung tolab atau tuntutan dan pilihan. Nah, takhir itu nanti masuknya ke mubah ya. Nah, tolab itu tadi tolab dibagi menjadi dua ya, tolab fi'lin dan tolab tarkin. Tuntutan untuk mengerjakan sesuatu dan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Nah, tuntutan untuk meninggalkan sesuatu kita bagi lagi menjadi dua, yaitu yang bersifat tegas dan tidak tegas. Yang bersifat tidak tegas itu yang kita namakan dengan makruh, dan yang bersifat tegas itu yang kita kenal dengan haram. Nah, ini definisi dari masing-masing hukum taklifi yang 5. Nah, ada pengertian yang lain, dan pengertian yang ini cukup terkenal di masyarakat karena disebutkan dalam kitab kecil ya bernama Al-Waraqat, ya, kitab kecil namanya Al-Waraqat yang banyak dikaji di pesantren-pesantren, kitab tentang usul fikih. Nah, di situ disebutkan bahwa wajib itu adalah ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Jadi sesuatu yang diberikan pahala bagi orang yang mengerjakannya dan dihukum, diberikan dosa atau dihukum, ya diberikan hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Sementara sunnah di definisinya adalah ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Sesuatu yang diberikan pahala bagi orang yang mengerjakannya dan tidak diberikan dosa atau hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Sementara mubah adalah ma la yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Sesuatu yang tidak diberikan pahala bagi orang yang mengerjakannya dan tidak diberikan dosa atau hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Ini mubah. Kemudian makruh ma yusabu fa'iluhu ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Sesuatu yang diberikan pahala bagi orang yang meninggalkannya dan tidak diberikan hukuman atau dosa bagi orang yang mengerjakannya. Ini pengertian dari makruh. Kemudian haram adalah ma yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Sesuatu yang diberikan pahala bagi orang yang meninggalkannya dan diberikan dosa atau hukuman bagi orang yang mengerjakannya. Ya, pengertian yang ini itu adalah pengertian yang cukup familiar di masyarakat. Baik, kemudian kita ke hukum wad'i. Hukum wad'i dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama adalah as-sabab atau sebab. Kemudian yang kedua adalah as-syart atau syarat. Ketiga adalah al-mani atau penghalang. Keempat adalah as-sihah atau sah. Kemudian al-fasad atau rusak atau tidak sah. Kemudian al-azimah. Azimah ini adalah lawan dari rukhsah atau keringanan. Dan yang terakhir adalah keringanan atau ar-rukhsah. Nah, sebab ini apa? Sebab itu adalah adanya sebab. Ya. Jika sebab ini ada, maka sesuatu itu ada. Jika sebab ini tidak ada, maka sesuatu itu tidak ada. Itu namanya sebab. Ya. Contoh, fajar sodik. Jika fajar sodik ini ada, maka sholat subuh itu ada. Artinya kewajiban sholat subuh itu ada. Jika fajar sodik tidak ada, maka kewajiban sholat subuh tidak ada atau belum ada. Nah, itu yang dimaksud dengan sebab. Kalau di bahasa Arabnya adalah ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa yalzamu min adamihi al-adam. Jadi adanya menyebabkan sesuatu itu ada dan tidak adanya menyebabkan sesuatu itu tidak ada. Itu yang dimaksud dengan sebab. Kemudian yang kedua adalah asyarat. Asyarat ini ketika
ini tidak ada, ketika syarat ini tidak ada, maka sesuatu itu tidak ada. Tapi ketika syarat ini ada, bisa jadi sesuatu itu ada, bisa jadi sesuatu itu tidak ada. Itu yang dimaksud dengan syarat. Contohnya toharoh. Toharoh. Ketika tidak ada toharoh, maka tidak ada sholat. Maksudnya sholat itu tidak ada, tidak dianggap, tidak sah. Tapi ketika ada toharoh, seseorang dalam posisi suci dari hadas, ya, apakah mesti sholat? Tidak. Bisa jadi dia sholat, bisa jadi dia tidak sholat. Misalnya untuk melakukan sesuatu yang lain, seperti membaca Al-Quran, tawaf, atau yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan syarat. Dalam bahasa Arabnya pengertiannya adalah ma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi al-wujudu walal adam. Jadi sesuatu yang jika tidak ada ya sesuatu yang ketiadaannya menyebabkan sesuatu yang lain itu tidak ada. Dan keberadaannya tidak mesti berimplikasi pada adanya sesuatu yang lain atau tidak adanya sesuatu yang lain. Itu maksud dari syarat. Kemudian yang ketiga adalah al-mani atau penghalang. Ya. Jika al-mani ini atau penghalang ini adalah jika penghalang ini ada, maka sesuatu itu tidak ada. Jika penghalang ini ada, maka sesuatu itu tidak ada. Tapi jika penghalang ini tidak ada, maka sesuatu itu bisa ada, bisa juga tidak ada. Contohnya pembunuhan. Dalam ilmu faraid, ya, pembunuhan adalah salah satu dari penghalang seseorang mendapatkan harta waris. Salah satu dari penghalang seseorang mendapatkan harta waris. Jika ada pembunuhan, maka dia tidak mendapatkan waris. Artinya jika seseorang itu membunuh membunuh mewaris atau orang yang mewariskan, maka dia tidak mendapatkan harta waris dari orang tersebut. Contoh ya, contoh gampang misalnya seorang anak misalnya, seorang anak membunuh bapaknya. Anak dalam kondisi normal itu pasti dapat warisan dari bapaknya ketika bapaknya meninggal. Nah, tapi karena bapak ini meninggal karena dibunuh oleh anak tersebut, maka anak tersebut tidak mendapatkan harta waris dari bapaknya, walaupun dia adalah anak kandungnya. Kenapa? Karena ada yang menghalanginya, yaitu pembunuhan. Nah, jadi ketika penghalang ini ada, yaitu pembunuhan, maka harta waris itu tidak ada. Ketika ada penghalangnya, maka sesuatu itu tidak ada. Ketika ada pembunuhan, maka harta waris itu tidak ada. Tapi ketika pembunuhan itu tidak ada, maka bisa jadi harta warisnya ada, bisa jadi harta warisnya tidak ada. Contoh, cucu laki-laki. Cucu laki-laki ini, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya. Cucu laki-laki ini ya tidak membunuh kakeknya, tapi dia tidak mendapatkan waris. Kenapa? Karena ada yang menghalanginya, yaitu anak laki-laki dari si mayit. Jadi adanya penghalang ini menyebabkan sesuatu itu tidak ada, tapi ketiadaan penghalang ini belum tentu, tidak mesti berimplikasi pada adanya sesuatu atau tidak adanya sesuatu. Contohnya tadi cucu ya dari anak laki-laki ini tidak mendapatkan waris walaupun dia tidak membunuh. Ya, kenapa? Karena terhalang oleh sesuatu yang lain. Begitu. Memang agak filosofis ya ininya pengertiannya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah as-sihha wal fasad. Ini sah dan rusak atau sah dan tidak sah atau sah dan batal. Ini dua hal yang selalu beriringan. Dua hal yang selalu beriringan. Makanya di sini
sah dan rusak atau fasad itu hanya ada pada suatu perbuatan yang memiliki dua sisi. Jadi sah dan rusak atau fasad itu hanya ada pada perbuatan yang memiliki dua sisi. Kalau perbuatan tersebut hanya memiliki satu sisi, maka tidak ada istilahnya sah dan fasad atau sah dan rusak, tidak ada. Kenapa? Ya eh, karena hanya satu sisi saja gitu. Contoh ya, zolim. Nggak ada istilah zolim, kezoliman yang sah dan tidak sah. Ya, karena semua zolim itu ya tidak sah, tidak benar ya. Zina, tidak ada istilah zina yang sah dan zina tidak sah, karena semua zina itu adalah salah. Nah, tapi nikah, ya itu bisa kita katakan nikah yang sah, nikah yang tidak sah. Artinya nikah ini adalah perbuatan yang memiliki dua sisi. Begitu pula sholat ya, sholat ada yang sah, ada yang tidak sah. Nah, jadi perbuatan-perbuatan yang memiliki dua sisi, itulah yang di dalamnya ada unsur sah, ada unsur tidak sah atau fasad. Nah, jika sesuai dengan syariat, maka itu yang kita katakan dengan sah, dan jika menyelisih syariat, maka itu yang kita katakan tidak sah. Ya. Jadi sah dan fasad, as-sihat wal fasad ya, sah dan tidak sah atau sah dan rusak itu hanya ada pada perbuatan yang memiliki dua sisi. Jika memenuhi syariat, maka itu yang kita katakan dengan sah, dan jika tidak memenuhi syariat atau tidak sesuai dengan syariat atau menyelisih syariat, maka itu yang kita katakan dengan rusak atau batal ya. Rusak dan batal atau al-fasad wal butlan, mayoritas ulama menyamakan ini. Jadi rusak atau fasad itu ya butlan, batal. Tapi mazhab Abu Hanifah membedakan ini. Dan saya tidak akan membahas perbedaan tersebut. Kemudian azimah dan rukhsah, ini juga dua hal yang selalu beriringan ya. Dua hal yang selalu beriringan. Azimah itu apa? Azimah itu adalah hukum syar'i yang tidak berubah sebagaimana asalnya. Misalnya sholat isya 4 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Ya. Atau berubah menjadi yang lebih berat. Contohnya, seseorang yang sedang berihram itu tidak boleh berburu. Padahal sebelum berihram boleh berburu. Seseorang yang tidak berihram itu kan boleh berburu, boleh melakukan perburuan. Tapi ketika dia sudah memakai baju ihram, ketika dia sudah berihram, maka dia tidak boleh melakukan perburuan. Nah, sehingga berubah hukumnya dari sesuatu yang mudah ke yang lebih berat. Nah, perubahan hukum dari sesuatu yang mudah ke yang lebih berat itu juga dinamakan dengan azimah. Lawan dari azimah adalah rukhsah. Apa itu rukhsah? Rukhsah adalah perubahan hukum dari yang lebih berat ke lebih ringan, dari yang berat ke yang lebih ringan. Ya, contohnya apa? Contohnya tadi sholat isya yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, ya, dikosor. Duhur dari 4 menjadi 2, asar dari 4 menjadi 2. Itu namanya rukhsah. Contoh yang lain misalnya babi itu haram, tapi dalam kondisi darurat itu menjadi boleh, halal. Ya. Nah itu juga namanya rukhsah. Ya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya adalah terkait 3 golongan yang tidak dikenai hukum, yaitu anak-anak yang belum balik, kemudian yang kedua orang gila, dan yang ketiga adalah orang yang tertidur, orang yang tidur. Nah, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Rufi'al qalamu anis salasa." Telah diangkat pena dari 3 orang, yaitu anin naimi hatta yastaikid, dari orang yang tidur sampai dia bangun, wa anil majnuni hatta yufiq, dari orang gila sampai dia sadar, sampai dia waras, wa anis sabiyyi hatta yahtalim, dari anak-anak sampai dia balik. Yahtalim di sini maksudnya balik. Baik. Nah, apa yang dimaksud dengan kolam di hadis ini? Jadi yang dimaksud kolam di hadis ini adalah kolamul iqab. Kolamul iqab atau kolam pena ya terkait hukuman atau dosa. Kolam yang berkaitan dengan hukuman atau dosa. Maka ini terangkat semuanya dari 3 orang ini, ya, dari orang yang tidur, dari orang yang gila, dan dari anak-anak. Tapi Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, Syekh Nawawi Banten
menyebutkan bahwa kolam itu tidak hanya ada tiga, kolam itu ada tiga. Itu bukan jadi bukan hanya kolam iqab. Bagaimana dengan kolam yang lain, misalnya kolam mutlafat ya, kolam atau pena yang berkaitan dengan barang-barang yang dirusak, terkait dengan barang-barang yang dirusak. Maka tiga orang ini tidak terangkat ya. Kolam mutlafat tidak terangkat dari tiga orang ini. Jadi pena yang mencatatkan barang-barang yang mereka rusak itu tidak diangkat dari tiga orang ini. Maksudnya adalah mereka tetap wajib membayar ganti rugi, yaitu misalnya seorang anak ya yang merusak barang orang lain, maka walinya wajib mengganti barang yang dirusak tersebut dari harta si anak. Kalau misalnya anak tersebut tidak memiliki harta, nanti bisa dibayarkan setelah dia balik. Nah, ini menurut mayoritas ulama seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kolam sawab. Kolam sawab atau pena yang berkaitan dengan atau ketentuan yang berkaitan dengan pahala, ini juga terangkat. Ini terangkat ya, tapi tidak semuanya terangkat. Yaitu hanya dari orang gila dan orang yang tertidur. Artinya orang yang gila, kalau dia melakukan sesuatu yang wajib atau sunnah, maka dia tidak mendapatkan pahala. Orang yang tertidur ketika dia melakukan sholat misalnya, ya dia juga tidak dapat pahala ya. Kenapa? Karena pertama, sholatnya tidak sah ya, karena dalam kondisi tidur. Kedua, ya akalnya nggak berfungsi saat itu. Sehingga apa yang dilakukannya itu tidak berimplikasi kepada pahala. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Nah, di sini saya tidak menambahkan anak-anak di kolam musawab. Kenapa? Karena anak-anak itu dibagi dua ya. Ada anak-anak yang sudah mumayyiz tapi belum balik. Jadi anak-anak yang belum balik itu kita bagi dua. Ada yang sudah mumayyiz, ada yang belum mumayyiz. Kalau yang belum mumayyiz, ya, yaitu kemampuan untuk membedakan mana makanan, mana racun, ya, mana bisa mandi sendiri ya, cebok sendiri ya, itu mumayyiz namanya. Kira-kira usia 7 tahunan ya. Nah, kita bedakan anak-anak ini menjadi dua, anak-anak yang mumayyiz dan tidak mumayyiz. Anak-anak yang tidak mumayyiz digolongkan ke dalam sama kayak orang gila dan orang yang tertidur. Artinya kalau mereka melakukan amalan wajib atau amalan sunnah, maka tidak ada pahalanya. Tapi kalau amalan wajib atau amalan sunnah itu dilakukan oleh anak-anak yang sudah mumayyiz walaupun dia belum balik, maka dia tetap mendapatkan pahala dari ibadah yang dia lakukan. Gitu. Jadi diangkatnya kolam di sini maksudnya adalah kolam iqab ya, bukan kolam mutlafat. Ya, bukan kolam mutlafat. Dan juga bukan kolam sawab pada anak-anak yang sudah mumayyiz. Baik. Lalu bagaimana, apakah tiga golongan ini pembatasan? Tidak ya. Tiga golongan ini bukan pembatasan. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha tajawazali an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah SWT, ya, sesungguhnya khusus untukku, ya, Allah memberikan ampunan terhadap umatku atas ketersalahan, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka. Nah, jadi ini kekhususan keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah berikan kepada beliau dan kepada umatnya, yaitu Allah memberikan ampunan atas ketersalahan, yaitu kesalahan yang dilakukan karena tidak sengaja. Misalnya seorang mujahid ya dalam perang, dia mau memanah musuh, ternyata yang kena adalah temannya, sehingga temannya meninggal. Nah, mujahid ini maka dia tidak berdosa, Cuma kenapa? Karena terangkat ya, kolam iqab dari dia itu terangkat. Cuma dia tetap wajib membayar ganti rugi, yaitu membayar diat ya, dan membayar kafarat. Ya. Dia tidak berdosa, cuma dia tetap wajib membayar diat dan kafarat. Ya, itu contohnya ya. Kemudian yang kedua, orang yang lupa ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya salatan aw nama anha
fa inna kaffarataha an yusalliyaha idza dzakarha. Barang siapa yang lupa atau tertidur sehingga meninggalkan sholat ya, melewatkan sholat, maka kafaratnya adalah sholat ketika dia ingat. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang lupa ya, sehingga sudah terlewat waktu sholatnya, kemudian dia baru ingat, maka dia tidak berdosa kalau sholat, misalnya sholat duhur ya, dia lupa nggak sholat duhur sampai masuk waktu asar, maka dia bisa sholat duhur di waktu asar. Dia bisa sholat duhur di waktu asar. Walaupun hukum asalnya melaksanakan sholat di luar waktunya itu adalah haram. Melaksanakan sholat di luar waktunya adalah haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun." Celakalah bagi orang-orang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Maksudnya adalah orang-orang yang melakukan sholat sampai keluar dari waktunya. Itu hukum asalnya seperti itu ya. Artinya melaksanakan sholat keluar dari waktunya tanpa uzur itu adalah haram ya. Tapi karena ada uzur tadi berupa lupa, maka menjadi tidak haram. Cuma tetap dia wajib mengganti sholat yang dia lewatkan itu. Kemudian wamastukrihu alaihi, dan dalam kondisi dipaksa dengan ancaman ya, baik ancaman pembunuhan maupun ancaman melukai. Misalnya seperti kasus Ammar bin Yasir yang diancam pembunuhan atau siksa ya, karena siksa yang sangat berat saat itu. Kemudian Ammar bin Yasir mengucapkan kata-kata kufur, ya, tapi di dalam hatinya tetap beriman sebetulnya. Nah, kemudian hal ini diadukan kepada Nabi, dan Nabi mengatakan itu tidak masalah, gitu, artinya tidak berdosa. Nah, ini kenapa? Karena dalam kondisi ikroh ya, dalam kondisi dipaksa dengan ancaman ya, baik ancaman siksa, pembunuhan atau sejenisnya. Baik, kemudian yang terakhir adalah terkait penegakan hukum fikih. Jadi kita perlu tahu bahwa fikih itu sebelum ke pembahasan ini ya, fikih itu dibagi 4 ya. Yang pertama fikih ibadah terkait toharo, sholat, zakat, puasa, haji, itu fikih ibadah masuknya. Kemudian muamalah terkait jual beli, ya, utang piutang, pinjam meminjam dan seterusnya. Kemudian usroh atau fikih keluarga terkait pernikahan, perceraian, pengasuhan anak. Kemudian fikih al-qadha wal jinayat, fikih peradilan dan hukum pidana. Nah, ini jadi fikih itu kita bisa bagi menjadi 4 ya, seperti ini. Baik. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan ini. Jadi penegakan hukum fikih secara umum ya, itu bersifat individual, artinya mengikat kepada setiap individu. Makanya kita kenal ada istilah wajib ain, sunnah ain, kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu. Sunnah ain, anjuran yang sebaiknya dilakukan oleh setiap individu. Yaitu secara umum seperti itu. Misalnya wajib ain, misalnya sholat 5 waktu ya, puasa Ramadan, itu adalah wajib ain. Jadi, setiap orang wajib melakukan kewajiban tersebut. Kemudian yang kedua ada kewajiban kolektif ya, atau kita kenal dengan wajib kifayah atau fardu kifayah. Artinya juga ada sebagian orang yang melakukannya, maka gugur dosa dari sebagian yang lain. Misalnya yang sering kita pahami adalah sholat jenazah ya. Ketika sudah ada yang menyolati, maka yang dapat pahala ya hanya yang menyolati. Cuma orang yang tidak ikut menyolatinya tidak berdosa. Kenapa? Karena sudah kewajiban ini sudah ditanggung oleh sebagian, gitu. Sehingga yang lainnya tidak berdosa. Nah, contoh yang lain kalau di mazhab Syafi'i misalnya sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah itu di mazhab Syafi'i menurut pendapat yang paling kuat itu adalah fardu kifayah juga. Artinya kalau dalam satu kampung tidak ada pelaksanaan sholat jamaah, maka semua satu kampung itu berdosa. Tadi ada sunnah ain ya, ada sunnah kifayah. Kalau sunnah ain ya sholat duha ya, sholat malam, itu sunnah ain itu. Artinya setiap individu itu dituntut untuk melakukannya, walaupun tuntutannya tidak tegas. Ada juga sunnah kifayah. Ya, di mazhab Syafi'i itu sunnah kifayah misalnya adalah kurban atau udhiyah. Kurban atau udhiyah itu sunnah kifayah dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kalau dalam satu keluarga misalnya ada 7 orang, ada ibu, bapak, ya, kemudian 5 anaknya. Jika ada satu dari 7 orang ini yang dia sudah berkurban,
maka tuntutan kesunahan itu sudah gugur dari yang lain. Itu yang dimaksud dengan sunnah kifayah. Kemudian yang ketiga adalah penguasa atau negara ya. Nah, penguasa dan negara ini fokus di bagian peradilan dan hukum pidana ya. Kenapa? Karena hukum pidana itu tidak bisa dilakukan oleh orang per orang atau oleh ormas. Jadi harus negara yang menegakkannya. Ya, masalah potong tangan, rajam, ya, atau yang lainnya itu harus negara yang melakukannya. Kenapa? Karena kalau diserahkan ke orang per orang atau ormas, maka pertumpahan darah akan terjadi di mana-mana gitu. Nah, sehingga ini adalah wewenangnya atau domainnya penguasa atau negara. Nah, dan ada beberapa ya persoalan yang itu sebetulnya kewajiban individual, tapi pihak lain juga harus hadir ya. Misalnya kayak sholat ya, sholat kalau di hukum fikih, kalau ada orang yang tidak mau sholat, negara wajib hadir itu. Negara itu berhak untuk menangkap orang-orang yang tidak mau sholat, ya. Kemudian dinasihati sampai dia mau sholat, sampai mereka mau sholat. Itu negara berhak untuk melakukan hal semacam itu. Begitu pula orang tua ya, orang tua ketika anaknya nggak sholat, wajib memerintahkan dan mengajarkan anaknya sholat. Di 7 tahun wajib mengajarkan ya tentang sholat, kemudian ketika 10 tahun tidak mau sholat, maka orang tua berhak memukulnya. Artinya masalah sholat ini orang tua harus hadir, negara juga harus hadir. Itu kira-kira seperti itu ya terkait penegakan hukum fikih. Jadi ada secara umum bersifat individual, ya, ada sebagian yang bersifat kolektif, dan khusus untuk hukum pidana itu harus dilakukan oleh penguasa atau negara. Mungkin itu aja. Kalau ada yang tidak jelas nanti bisa ditanyakan lewat chat ya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.